Di sini saya akan ditemani oleh tamu spesial kita yang akan berbincang bersama kita dalam membahas pemilu nih. Oke, mungkin teman-teman pemilih di rumah udah penasaran nih siapa sih tamu spesial kita. Langsung kita sapa aja, yaitu Bapak Mejukar Araja. Kepada Bapak, halo Bapak, selamat sore. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, bagus, sehat. Oke, teman pemilih, Bapak Mejukar Arajak ini adalah Ketua Persatuan Orang Melayu atau disingkat dengan POM ya Pak ya. Oke, dan juga Bapak sebagai Ketua INSA, Indonesian National Ship Owner Association atau organisasi pengusaha perusahaan pelayaran angkutan niaga ya Pak ya? Ya, betul. Oke, betul. Iya. Oke, berarti nih dari kostumnya Bapak nih sudah menandakan sekali ya teman-teman pemilih bahwa Bapak ini asli Melayu ya Pak ya? Iya. Oke. Makanya di sini kita akan membahas pemilu dalam perspektif budaya nih Pak. Nah, dengan tema kita kali ini yaitu sarana integrasi bangsa, di mana integrasi sendiri itu menyangkut dengan keharmonisan, kerukunan, dan melestarikan kebudayaan masyarakat yang saling berhidup bersama-sama. Nah, itu sesuai yang saya ada mencari di yang sudah saya cari mengenai visi misi dari Persatuan Orang Melayu itu berkaitan sekali dengan kebudayaan, dengan menciptakan keharmonisan kebudayaan masyarakat orang Melayu ya Pak ya. Oke. Nah jadi menurut Bapak nih, apa pandangan Bapak terkait pemilu sebagai integrasi bangsa di dalam perspektif pemilu ini? Oke. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Wak Melayu, satu hati satu rasa. Jadi menurut kami integrasi itu adalah penyatuan. Penyatuan. Jadi pemilu itu adalah instrumen untuk penyatuan itu sendiri. Artinya apa? Dengan pemilu memungkinkan kita sebagai anak bangsa yang mempunyai latar belakang agama yang berbeda, budaya yang berbeda, wilayah yang berbeda, asal usul yang berbeda, menjadikan pemilu sebagai sarana untuk menyamakan atau menyalurkan aspirasi kita, kepentingan kita dalam suatu wadah yang sudah menjadi konsensus nasional kita bahwa itu adalah wadahnya adalah pemilu. Saya pikir itu. Oh siap. Oke, terima kasih Bapak. Untuk keterlibatan warga orang Melayunya sendiri nih Pak dalam pemilu 2024 nanti, apakah sudah masuk dalam DPT? Ya. Jadi kalau kita bicara Melayu itu adalah suatu suku atau bangsa yang besar. Artinya kalau kita bicara di NKRI, Melayu itu meliputi masyarakat yang ada di Sumatera, pesisir Kalimantan, ya kan, bahkan sampai ke Sulawesi. Jadi memang sudah secara sejarahnya memang kita ini selalu mendukung. Kita dari POM, dari Persatuan Orang Melayu Kota Waringin Barat khususnya selalu aktif. Ketika kemarin kita ada undangan termasuk dari kawan-kawan di Bawaslu, ya kan, dengan tema pemilu aspiratif, kita selalu hadir. Selalu hadir. Artinya apa? Ini menandakan bahwa kita orang Melayu tentunya sangat mendukung, terlibat sekali ya, terlibat dan mendukung. Bahkan terus terang dari anggota kita ada yang mencaleg dari berbagai partai. Anggota kita juga ada yang jadi anggota Panwaslu. Maka secara otomatis ini mentasbihkan bahwa kita orang Melayu khususnya DPD Pongkoba sangat mendukung. Bagaimana pemilu bisa berjalan dengan lancar, jujur dan adil. Seperti itu. Siap Pak. Oke, bicara soal keterlibatan peran nih ya Pak ya. Nah, jadi saya ada baca artikel nih di Borneo News, Persatuan Orang
Melayu ini juga kemarin dalam bulan Maret yang ikut mengadakan pawai obor ya Pak ya, dalam bulan Ramadan, suci Ramadan. Nah, pastinya kira-kira peran apa nih Pak yang bisa diambil oleh Persatuan Orang Melayu untuk mensukseskan pemilu tahun 2024 nanti? Ya, kita sebagai ormas tentunya domain kita di situ, ya kan. Secara teknis kita tidak bisa terlibat langsung dalam penyelenggaraan. Mungkin keterlibatan kita adalah dalam bagaimana kita ikut serta dan pengawasan. Dan sebagai warga negara yang baik, seperti yang saya sebutkan tadi, anggota kita juga sebetulnya sebagian juga terlibat dalam politik, partai politik gitu. Juga itu secara otomatis. Artinya kita punya komitmen. Nah, mungkin secara teknis tidak bisa kita jabarkan karena dinamikanya bisa aja berubah. Cuman yang pasti bahwa kita pasti ikut pemilu, yang pasti terlibat. Nah, orang-orang kita dorong untuk mengecek keterlibatan baik secara DPT, terus mungkin potensi yang mungkin bisa mengganggu penyelenggaraan pemilu itu sendiri, tentunya kita aktif. Karena memang kalau kita kaitkan dengan ADRT kita ini organisasi yang resmi, organisasi yang terdaftar di Kemenkumham dan semuanya. Artinya maka secara otomatis kewajiban kita juga untuk menaati aturan-aturan yang sudah kita jadi komitmen bersama. Siap. Bisa juga di perkumpulan Persatuan Orang Melayunya Pak saling memberikan informasi aja, mungkin ada yang belum mengecek nih DPT-nya terdaftar di TPS apa, bisa langsung aja dicek di DPT online Pak. Nama linknya cek dptonline.go.id. Di situ kalian bisa mengecek apakah Anda terdaftar sebagai pemilih tetap ataupun tidak. Nah, bisa dilakukan di rumah juga Pak gitu. Oh ya. Pasti itu otomatis. Kita sebetulnya di Persatuan Orang Melayu semakin ke sini ini suatu hal yang positif. Semakin ke sini kawan-kawan anggota POM itu sendiri sudah menunjukkan kemana harus mengikuti proses pilihan. Artinya Pak, maka otomatis ketika dia menyatakan bahwa saya harus memilih, maka secara otomatis dia akan memastikan dia sudah terdaftar. Itu secara otomatis gitu. Iya, terima kasih Bapak. Oke, untuk pemilu, apa yang Bapak harapkan dari pemilu 2024 ini agar pemilu itu berdaulat, kemudian pemilu benar-benar sebagai sarana integrasi bangsa yang terwujud di Kota Waringin Barat ini Pak? Ya, yang pertama tentunya kami berharap pemilu ini bisa berjalan sesuai aturan, berjalan secara jujur dan adil, juga terhindar dari praktek-praktek yang salah. Ya. Memang di tempat kita seperti kita flashback ke belakang, kemarin itu sempat memang sepertinya cukup menyita perhatian bahwa di sini proses pemilu itu cukup dinamis seperti itu dalam tanda kutip. Nah, tapi kita sudah membuktikan bagaimanapun keadaannya, pada akhirnya juga kita harus konsekuen menerima apapun nanti siapapun nanti yang terpilih. Nah, dan memang kita berharap pilihan itu sendiri adalah pilihan yang terbaik. Ya. Karena di tangan-tangan mereka itulah pembangunan bisa berjalan dengan baik. Kita menyalurkan suara kita tentunya dengan harapan bahwa aspirasi kita bisa diakomodir. Seperti itu. Iya. Oke Pak. Nah, bicara mengenai segmen pemilih nih ya Pak ya. Untuk segmen pemilih di sini di Persatuan Orang Melayu itu ada berapa banyak ya Pak? Dan apakah sudah tersampaikan bahwasannya di tanggal 14 Februari nanti akan ada pesta demokrasi terkait dengan pemilu serentak, pemilu legislatif dan pemilihan calon presiden dan wakil presiden? Saya meyakini bahwa kawan-kawan itu memang di POM itu dinamis, saya bilang tadi kan, seperti saya katakan dinamis, bahkan dari sekarang pun mereka sudah
menunjukkan ke arah mana Mau aspirasi disalurkan. aspirasinya, Nah, kita juga tidak mengarahkan, artinya POM ini memberi kebebasan kepada anggotanya untuk memilih siapa aja. Nah, saya kan membaca dari chat-chat di grup itu, maka saya meyakini bahwa kawan-kawan itu sudah pasti memastikan dia terdaftar dalam DPT. Yang kedua, apa tadi pertanyaan Mbak yang kedua? Yang kedua itu sudah tersampaikan. Oh ya, itu maka secara otomatis. Udah. Secara otomatis. Apalagi di media sosial sekarang Iya, sangat. informasi sudah begitu meningkat cepat. sekali. Bahkan sudah cenderung ke arah panas ini. Panas, di iya. grup sendiri ya panas, apalagi di luar. Iya. Tapi nggak apa-apa, kita demokrasi kan, kita berbeda pilihan, beda pendapat itu. Tapi tetap satu ya Pak ya. Sudah terbukti. Sudah. Kita udah melewati masa-masa itu. Berarti menurut Bapak nih, dari yang kan sebelumnya juga ada pemilu kan ya Pak ya, dengan pemilu sekarang apa sih perbedaan yang Bapak rasakan gitu sebagai ketua? Kalau saya ikut pemilu pada zaman Orde Baru ya, kalau kita bilang, saya sudah pernah ikut. Memang di zaman sekarang ini kan zaman reformasi. Keran kebebasan itu lebih dibuka. Informasi benar, hoak atau real itu demikian masif kita terima. Makanya di sini sebetulnya kecerdasan kita sebagai pemilih untuk memfilter itu penting. Itu penting. Nah, saya berharap gitu kan, pada akhirnya masyarakat semakin dewasa. Artinya informasi apapun kita mampu untuk memfilter. Nah, terkait apa perbedaannya, seperti saya bilang tadi, makin hari makin canggih informasi, makin mudah informasi didapat, makin dinamis, makin tentunya makin banyak tantangan bagi penyelenggara pemilu itu sendiri, termasuk KPU dan lainnya gitu. Lebih dinamis. Bedanya dengan dulu itu sekarang lebih dinamis. Oh iya. Terasa ya Pak ya perbedaannya. Bahkan di masa-masa sekarang sebetulnya masih relatif jauh lah saya bilang. Kita udah ada macam-macam lah di media itu. Tinggal itu tadi saya bilang, kita tinggal filter kita. Yang mana ini kita telan, yang mana ini kita kunyah saja, yang mana ini kita harus kita muntahkan. Seperti itulah kurang lebihnya. Oke. Nah, tadi Bapak udah ada menyinggung nih mengenai Persatuan Orang Melayu, ada juga yang mengajukan ya Pak ya, di bagian legislatifnya nih. Kalau lanjut. Oke. Dan itu kira-kira apa yang mau diperjuangkan nih Pak, kalau boleh tahu? Jadi gini, anggota kita POM itu ada yang dari Partai Golkar, ada dari Gerindra, ada partai, semuanya hampir ada. Tapi di sini sebetulnya tidak membawa suara organisasi. Berarti partainya masing-masing, dan kita memberi kebebasan. Artinya apa? Kita DPP POM tidak ada mengarahkan bahwa POM ini berafiliasi dengan partai tertentu, tidak ada. Jadi multi partai kita. Partai POM umpamanya afiliasinya kepada partai, enggak ada. Jadi semuanya jadi satu. Di POM. Kalau misalkan dalam persatuan itu ada perbincangan nggak Pak, kira-kira dari salah satu calon itu, nanti saya ingin membuat Persatuan Orang Melayu seperti ini, ada kaitannya nggak? Itu sebetulnya lebih kepada hak prerogatifnya ketua. Oke. Artinya ketua mengarahkan kemana, tapi memang kita kembali ke ADRT. ADRT kita itu tidak berafiliasi kepada partai tertentu. Artinya, tapi kita juga kan, kita demokratis. Artinya silakan anggota kita, ada yang mencaleg di DPRD tingkat 2, ada di tingkat 1 dan seterusnya, kita persilahkan. Silakan, dan mudah-mudahan kawan-kawan itu bisa terpilih, bisa juga kemudian aspirasi kita orang Melayu dalam konteks yang yang umum. Karena kan ada dalam hal-hal tertentu
kita sebetulnya hal-hal yang umum yang mesti kita perjuangkan bersama tanpa harus dari partai apapun seperti itu. Karena ADRT POM itu sebetulnya umum. Ya bagaimana membela marwah budaya semacam itulah. Artinya marwah budaya itu kan tidak harus diperjuangkan oleh partai tertentu, semua boleh. Siap. Oke Pak. Mungkin kita bungkus ya episode kali ini teman pemilih, tapi kita meminta satu tambahan dari closing statement nih dari Bapak ataupun pesan buat teman-teman pemilih yang ada di rumah mengenai pemilu sebagai sarana integrasi bangsa dalam perspektif budaya. Ya, jadi mungkin saya lebih kepada menghimbau kepada kawan-kawan orang Melayu, khususnya umumnya tentunya masyarakat Kobar juga di luar Kobar. Mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk menyukseskan pemilu ini biar bisa berjalan secara jujur, adil, aman sesuai dengan apa yang menjadi konsensus kita. Seperti itu. Dan ketika mungkin kita berbeda pilihan, itu adalah semestinya dalam demokrasi. Namun pada akhirnya mari kita lego atau menerima apapun nanti hasilnya. Artinya yang menang jangan jumawa, yang kalah itu nggak perlu merasa rendah diri. Kembali kepada tujuan awal kita, bagaimana pemilu menjadikan kita bisa menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara kita, bagaimana negara kita nanti adil, makmur dan sejahtera. Oke, terima kasih Bapak atas closing statement-nya, sangat penting sekali buat teman-teman pemilih yang ada di rumah yang sedang mendengarkan. Oke, teman-teman pemilih, gunakan hak suara kalian dengan baik, jangan disalahgunakan. Dan mungkin kita mau ajak teman-teman bareng ya Pak ya, mengingatkan untuk jangan lupa memilih di tanggal 14 Februari di TPS wilayah kalian. Oke. Teman-teman, mungkin ini aja hasil dari podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya, sudah berkesempatan hadir datang ke stand KPU kita. Saya sangat senang sekali bisa bertemu Bapak, bisa kenalan sama Bapak, dan bisa bicara sama Bapak di sini. Oke teman pemilih, saya sebagai host Enu Intan Iksan dan Bapak Maju ke Arojak undur pamit. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat